I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah mengalami penyerahan terhadap sekutu. Berarti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua golongan tua dan juga terutama Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali kawan. Tetapi jangan memproklamirkan oleh PPKI. Apa kau berpendapat demikian coba? PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak untuk memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno. Dia adalah pemimpin rakyat atas nama rakyat dan siaran radio. Nanti soalnya apakah Bung Karno setuju? Secara Bung Karno berhak dalam PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi oleh PKI, kalau begitu kita paksakan saja dia. Kalau bisa apa? Kita harus bicara baik-baik terhadap beliau. Betul kawan. Secara kekerasan bukanlah penyelesaian yang tepat. sebaiknya setelah Bung Karno datang dari darat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Ini Bung Karno, tentara Jepang telah menyerah terhadap sekutu, dan kamu minta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. PPKI. Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang perlu disiapkan. Kami atas golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan pembentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kami peroleh ada campur tangan dari Jepang. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon diri. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pangkasan Timur.
dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Carol Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda datang kemari? Sekarang Bu, sekarang malam ini juga kita harus kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumbuhan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku. Seret saya ke pojok itu dan potong leher saya sekarang juga. Anda tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah bangsa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara tidak siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah dari Jepang. Bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya. Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Ketika telah membicarakan baik-baik dengan Jepang, saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadinya pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan Jepang. Apa yang bisa Anda perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang Anda perhitungkan itu? Apa tindakan keamanan dari perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak bisa dibantu oleh Jepang ataupun sekutu. Coba bayangkan, bagaimana cara kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri? Saya minta waktu sejenak untuk berpikir atau berunding, karena saya tidak bisa memikirkan ini sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwakusuma Sumantari yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima. Kami kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih ingin mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur diri. Muda. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12, golongan muda melakukan rapat di asrama Beperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan DRS Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 sore, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Carol Saleh Sonakosinggi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Anda tetap bersikeras bersama kalau proklamasi harus disusun oleh PKI. Bukannya saya tidak setuju, akan tetapi kita harus memikirkan situasi dan kondisi agar tidak terjadi korban di rakyat kita. Tapi kami golongan muda dan para peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan proklamasi kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Sonakosinggi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan kepada Bung kalau tidak memulai revolusi malam ini, Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya telah merencanakan semua pekerjaan ini di tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Kenapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan secara masuk akal. Akan tetapi tanggal 17 ada berada di dalam kalbu. Tanggal 17 adalah tanggal yang suci.
di mana kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Kita semua sedang berpuasa, yang mana itu adalah saat yang baik bagi kita. Tanggal 17 nanti adalah hari Jumat Legi, hari Jumat yang berbahagia, dan di saat itulah waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takeshi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Sudanso Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Majen Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan Bu Rano, pakai saja rumahku. Keamanan akan saya jamin. Baik, ruangan mana yang bisa saya pakai? Ruang makan dan serambi depan. Baik, terima kasih. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak ini dalam memaksa kita untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rancangan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harap betul bahwa saudara-saudara semuanya siap untuk menyetujui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini, sehingga kita bisa bekerja hingga fajar menyingsing. Kepada hadirin siapa saja yang hadir hari ini, saya harap dapat mendatanginya secara bersama-sama. Saya benar setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Syatemlik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Baik, tolong ketikkan Siti. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Panggasan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha besar dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seraya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan
kemerdekaan kebutuhan tekad kita. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Good parent! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, kurang lebih 2 meter di depan tiang. Ketika SK Murti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Meskipun Amerika dan Inggris menumpahkan segenap tenaganya dan segenap kepuasannya kepada Daine Pontegugu, maka selama Daine Pontegugu mempunyai pemuda-pemuda kamikaze Togobesi Koge Gitai, Daine Pontegugu tidak akan tenggelam, tetapi akan... Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.